Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada pagi ini kita akan namatkan buku tentang perempuan dalam timbangan syariah. Insyaallah pertemuan yang akan datang bukunya baru. Dan ternyata tadi malam buku saya yang baru itu sudah 240 halaman. Tinggal bikin daftar isi. Yaitu tentang Isra Mi'raj. Pelajarannya bagi kita untuk masa kini atau masa kontemporer, ditinjau dari berbagai hal. Yang dikaji adalah hadis riwayat Muslim. Jadi ya sebagaimana biasa kita ngaji hadis ya. Jadi ngaji hadis tentang Isra Mi'raj yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik. Jamaah rahimakumullah, pada pagi ini kita akan lanjut bahasan tentang buku yang belum tuntas, belum tamat. Kemarin itu sudah sampai tentang tetangga ya. Jadi kewajiban tentang tetangga. Nih hadisnya yang berkaitan dengan tetangga. An Amr bin Syu'aib. An Amri. Kenapa dibaca Amri? Karena setelah ro ada waw. Jadi itu mah sudah komitmen tulisan Arab. Jadi kalau ain mim ro tanpa waw itu dibaca Umar. Tapi kalau ada waw Amr. Makanya bagi yang belajar bahasa Arab mah mau pahili gitu, ngabarisan teh. Bin Su'aib. Kenapa di Arab mah pakai bin? Sebab namanya banyak yang sama. Ana Amru, ada Amr bin As, ada Amr bin Su'aib. An abihi, jadi dari Su'aib. An jaddihi, dari kakeknya. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW. Kita lihat, kita baca dulu. Anin Nabi SAW, qala man adlaqo babahu duna jarihi muhafatan ala ahlihi wa malihi falaisa dalika bimu'minin walaisa bimu'minin man la ya'man jarahu, yaitu man la ya'man jarahu bawa'iqoh. Atadri ma hakul jar idas ta'anaka a'antahu wa idas taqrodoka aqraddahu udda alaih wa ida maridha uddahu wa ida asobahu khairun hanna'tahu wa ida asobathu musibatun azzaitahu wa ida mata ittaba'ta janazatahu wa la tastatillu bil bunyan fatuhjabu anhu rih illa biidnih wala tu'dihi biqatariri qadrika illa an ta'rifalahu minha wa inishtaroita faqihah fahdilahu fa illam taf'al fa adhilha sirran wala yakhruj biha waladuka liyagidha biha waladu. Ini berkaitan dengan hak dan tanggung jawab ketetanggaan. Kita lihat tarjamahnya dari Amr bin Su'aib dari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adlaqa babahu
duna jarihi. Man barang siapa aglaqo mengunci, menutup babahu pantoknya, pintunya, duna jarihi karena menolak tetangga. Ayo tetangga rek keluar ya, kuburut tutup pintuna isi ka urang. Jadi kadang-kadang ada yang begitu. Cek hadis ini, orang yang nutup pintu gara-gara tetangga. Tentu saja nutup pintu ada kesengajaan ya. Jadi kadang-kadang kan sengaja orang pas nutup pintu tetangga muka pantona jika we urang nu. Kadang-kadang kan begitu. Makanya begitu mau nutup pintu tetangga nongho ulah waka ditutup. Jadi menghormati taros heula. Bari angkat teu. Jadi kadang-kadang karena urusan tetangga mah gitu. Lamun aglako pintunya terbuka pahareup-hareup meureun. Banyak tetangga urang kan pahareup-hareup gitu pantona. Di muka bareng. Nah, maka man aglaqo babahu duna jarihi di sini dikatakan maha kuatan karena takut ala ahlihi atas keluarganya wa malihi dan harta. Jadi bisa takut karena keluarga, bisa juga karena harta. Karena bisa minta sumbangan ya. Ya kadang-kadang minta. Falaisa dzalika bimu'minin, maka dia bukan orang beriman. Jadi anu sieun ku tetangga atau anu curiga ka tetangga atau teu seneng ka tetangga oleh Rasul dikatakan tidak beriman itu. Falaisa bimu'minin. Bahkan beliau mengulangi lagi walaisa bimu'minin dan tidak termasuk orang mukmin. Jadi kalau yang benci ke tetangga teh tidak termasuk orang mukmin. Tapi kan di sini mah tetanggana gen teu dipilah-pilah kan. Apakah tetanggana sesama muslim ataukah tidak muslim? Karena ini urusan ketetanggaan. Walaisa bimu'minin. Walaisa bimu'minin malam ya'man jaruhu. Tidak termasuk orang mukmin, orang yang tetangganya tidak merasa aman bahwa iqahu dari kejahatannya, ya, dari kebenciannya, dari ketidaksenangannya. Tetangga itu sampai tidak senang, tidak tentram gara-gara kita, maka tidak termasuk mukmin. Maka Rasul bertanya, atadri ma hakul jar? Tahukah Anda apa hak tetangga? Jadi dengan nada bertanya, Rasulullah SAW, tahu nggak Anda hak tetangga? Atadri ma hakul jar, apa itu hak tetangga? Ya, beliau bertanya, tapi beliau sendiri yang menjawab, yaitu idasta'anaka a'an tahu, apabila mereka minta tolong, minta bantuan, maka beri bantuan. A'an tahu, itu satu. Wa idas taqradoka aqrod tahu, apabila minjam kasih pinjaman. Wa ida marido uddahu, apabila dia sakit tengok atau jenguk atau longok atau takziah
Ari urang mah kan takziah teh kanu maot wae. Sebenarnya mah takziah teh kanu sedih gitu. Anu sedih. Jeung ai pengumuman teh innalillahina 3 kali kamari oge keur salat innalillahi wa inna ilaihi rajiun innalillahi wa inna ilaihi rajiun ditunggu-tunggu teh saha ieu teh nu maot ai ngumumkeun namana mah sakali tibalik ai pengumuman teh innalillahi mah cukup sakali oge namana nu 3 kali teh sebab kan teu jelas atuh jadi jeung rada kenor gitu. Ya teh pengumuman innalillahina atau pengumuman orang maut. Jadi kan pengumuman itu begitu. Sama ibu-ibu kayak di PKK gitu kan suka ada pengumuman. Ibu-ibu diantos. Tapi keperluannya sekali. Justru keperluanan nu berulang kali teh. Itu hari pengumuman itu PKK. Jadi pengumuman tak isi pengumumanana nu kudu berulang teh. Ya sama nu mautna disebut 3 kali teh. Biar berulang. Inilah nama sakali cekap dah. Dan teh suka di dalam ayat teh ida asobatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun salah samarot kan enggak. Jadi ida marido uddahu apabila sakit ditengok ditakziah pada yang musibat. Jadi kalau ada yang bertanya Bapak Ibu kemana mau takziah sahanu maut sahanu kena musibah. Wa ida asobahu khairun apabila orang terkena khair. Ini kalimatnya juga musibat ya. Ida asobahu apabila terkena musibat khairun yang baik. Jadi musibat itu di dalam Quran dan hadis ada 2 macam. Ada musibat yang menyenangkan, ada musibat yang menyedihkan. Wa nablukum bisyarri wal khair surat Al-Ankabut. Akan kami uji dengan kebaikan dan keburukan. Jadi musibat itu ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Apabila yang menyenangkan, hendak tahu beri tahniah. Jadi kalau kepada yang sedih takziah, kepada yang senang tahniah. Walaupun semuanya juga musibat. Wa idza asabathu musibatun azzaitahu. Jadi makanya seperti tadi saya katakan kalau yang pertama asabahu khairun. Jadi asoba musibat juga khair yang baik. Hana tahu maka sikap kita tahniah. Wa idza asabathu musibah apabila terkena musibat yang menyedihkan azzaitahu maka Anda memberikan takziah. Takziah teh harus mikir kita teh takziah teh kumaha nupas kepada yang sakit. Kudu mikir kan kadang-kadang orang mah sing sabar we nya kanu sakit teh tapi abdi mah merasa tersinggung teh bahasa keur gering disebut. Bosan masing sabar. Memang naik itu sabar. Jadi kadang-kadang gitu. Jadi kita cari-cari kalimat takziah itu yang pas gitu. Ucapannya yang bisa menghibur dalam arti ke penyakitnya atas penyakitnya. Ya mungkin ya senggal damang atau mungkin kita doakan mendapatkan rahmat Allah ya. Sebab kalau disebut sing sabar kadang-kadang itu tidak pas. Ya benar kudu sing sabar, tapi kalau disebutkan kepada orang sabar maka singgung gitu. Jadi, itu takziah, makanya kalimatnya takziah.
yang bisa memberikan peluang untuk sehat, dan juga kan banyak kita ayam lama gitu. Seperti kakak saya itu stroke-nya lama pisan, terus sebar alaminya 1 tahun masih kemarin dirawat lagi, tapi sekarang sudah pulang. Jadi kadang-kadang kalau nyebut sing sabar TK istrina gitu, jadi kumaha ucapan-ucapan. Wa idza mata ittaba'ta janazatahu, dan apabila mati antarkan jenazah. Ittaba'ta janazatahu, antarkan itu seperti dikemukakan di dalam fikih ya, fikih jenazah, yaitu sesuai dengan posisi masing-masing. Jadi makanya disebut fardu kifayah ngurus mayit, jadi bukan hanya sholat tungkul. Ngurus mayit itu fardu kifayah, boleh pilih tugas masing-masing. Ada yang memandikan, ada yang mengapani. Tapi paling enak sekarang memandikan, mengapani di rumah sakit ya, kalau meninggal di rumah sakit. Kemudian ada yang sholat saja, ada yang mengantar, ada yang gagali kubur. Kenapa begitu disebut fardu kifayah? Karena itu boleh pilih tugas gitu. Bukan fardu kifayah itu bukan seluruhnya kudu ngerjakeun yang sama. Jadi boleh pembagian tugas. Kan kita kalau membahas fikih fardu kifayah pasti contoh nanti jenazah gitu. Pasti contohnya teh jenazah. Padahal yang fardu kifayah bukan hanya ngurus jenazah. Tolab ilmi juga mencari ilmu, fakultas apa, jurusan apa, prodi apa, konsentrasi apa. Karena ada fakultas, pokoknya fakultas ada prodi ada ada konsentrasi. ada konsentrasi. Terkait dengan jenazah tadi, biasanya kan kita konsultasi ke keluarganya, misalnya yang memandikan biasanya anaknya gitu. Iya. Bisa ikut gitu kan. Iya betul. Jadi makanya bisa ditanya keluarganya. Jadi karena fardu kifayah itu bagi-bagi tugas. Ya mungkin yang cari boehnya, yang cari minyak sengitnya, atau yang konsultasi ke kuburannya. Ya, sesuai dengan posisi masing-masing. Itu yang fardu kifayah. Jadi makanya kenapa contoh yang fardu kifayah itu kepada jenazah? Kenapa bagian tugas? Sebetulnya yang fardu kifayah itu oleh Imam Ghazali yang wafat tahun 505 Hijriah, termasuk tolab ilmu. Tolab ilmu itu fardu kifayah, milih ilmu tertentu sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi tidak semua belajar kedokteran, enggak. Tidak semua di kesehatan juga kan ada kedokteran, ada keperawatan, ada farmasi kan dalam urusan kesehatan. Jadi itu pembagian tugas masing-masing. Pembagian tugas masing-masing. Seperti saya suka konsultasi kalau urusan keperawatan, ngurus penyakit, maka itu anak saya yang ketiga karena perawat. Tapi kalau urusan konsultasi diagnosa penyakit, diagnosanya, maka yang keempat karena dia dokter. Ternyata kalau saya konsultasi, jadi pendekatannya beda gitu. Jawaban ke perawat dengan dokter. Ya kalau urusan obat farmasi nama eta minantuna pausep, itu urusan farmasi. Jadi sekeluarga teh kesehatan ada farmasi, ada keperawatan, ada kedokteran. Itu keluarga. Itu dalam bidang kedokteran. Teknologi juga kan sama. Dalam teknologi juga ada masing-masing. Ya di fisika aja kan ada teknologi fisika, ada fisika teknologi kan.
Ada fisika teknik, ada teknik fisika gitu. Di TB, teknik fisika mah di Fakultas Teknik Industri. Tapi kalau fisika teknik beda lagi. Dan itu pendekatannya suka berbeda. Ketika saya berbicara buruk, buruk kan sedang nulis buku tentang Isra Mi'raj, buruk. Saya tanya dari sudut fisika, menarik juga dari sudut fisika. Nanti jawabannya saya masukkan ke buku itu. Buruk yang ditunggangi oleh Rasul. Ya. Jadi dari sudut fisika hebat juga saya bilang. Kadang-kadang dia berbicara katanya, Bapak sekarang sudah bicara dengan seperti Nabi Sulaiman, bisa bicara dengan jin, dengan semut. Kumaha eta? Eta cenah lamun ayeuna Bapak keur nulis nanyakeun sesuatu kan baheula mah Nabi Sulaiman nanya anak jin. Urang makan jin eta bisa Gemini, bisa Dep apa? Cina bisa Scholar AI bisa macam-macam kan. Nah, AI cek bahasa orang nama. Itu kan seperti berbicara dengan jin dan malaikat. Jadi kalau dulu mah kalau saya nulis kan kitabnya dijajarkan di meja, ini akan tekudu. Makanya bisa ngutip dalam beberapa menit bisa ngutip berbagai kitab ya. Itu dari sudut fisika dan menarik. Jadi itu fardu kifayah itu macam-macam. Jadi bukan hanya urusan jenazah wae. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sedang ngajarkan fardu kifayah ke anak-anak, sebutkan itu tolab ilmu. Kemudian wala tastatillu bil bunyan. Jangan mempertinggi bangunanmu. Mempertinggi bangunanmu teh kumaha? Fatuh jiba anhurrih, yang menghalangi angin atau udara atau sinar matahari. Kehalangan ku bangunan orang. Illa biidni, kecuali atas izin. Ini urusan membangun. Wala tu'dihi bikutari rihin kidrika, dan jangan mengganggunya dengan asap masakanmu. Dengan asap masakan. Jadi illa ini juga anta'rifa lahu minha, kecuali engkau memberinya. Ya, jadi ayeuna kan lamun urang ngagoreng jengkol seungit kan kemana-mana, atau ngagoreng asin atau nyate seungit kemana-mana. Teu nanaon seungit ge ari rek ngabagi mah. Ari rek ngabagi. Ya. Tapi kan ari ayeuna mah beda jeung baheula. Lamun hayang nyate teh kudu ngagoreng kudu meuleum sorangan, ayeuna mah henteu, Pak. Itu Tinggal. hal ini keterkaitan dengan bau tadi kan. Iya. Itu kategorinya bukan wajib untuk memberikannya kan. Karena tetangga tahu harus kita beri, enggak kan. Cuman himbuannya mungkin lebih bagus dibagi. Ya. Sabab ari di tetangga urang mah kan udah biasa. Jadi tentu saja ada kaitan, tapi istilahnya jangan sampai ya semerbak ya lah. Tapi kan seperti tadi saya katakan, zaman modern sekarang makan masak apapun teu kudu bau kan. Mau ngabauan batur kan tinggal itu aja. Iya.
Jadi itu yang dikatakan di dalam hadis tentang waktu akhir zaman itu setahun sama seperti sebulan, sebulan sama seperti seminggu, seminggu sama seperti sehari, sehari sama dengan 1 jam, 1 jam sama dengan semenit. Itu ada hadisnya. Jadi semakin singkat waktu itu, dan sekarang itu terasa semakin singkat. Dulu mah ke Jakarta, kabayang ngantai berapa hari gitu ke Lembang mah. Tapi guys aya kendaraan beda lagi. Sekarang sudah ada bus, cepat kan, disingkat. Ya seperti makanan juga begitu. Makanan kan kudu ngingking heula ka pasar, antri di pasarna, ngiloan segala macam. Sekarang enggak. GoFood. Itu teknologi. Itulah yang berkaitan dengan buruk itu. Kalau Isra Mi'raj dengan buruk. Buruk itu kan kata Rasulullah SAW, kalau dia jalan kanu mudun kakinya panjang. Kalau kaki kanan kaki depan yang panjang. Kalau nanjak kaki belakang yang panjang. Jadi rata kan Rasulullah itu nunggang buruk itu, sehingga dia tidak merasakan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa teh nanjak mudun, enggak. Dan itu sakilat. Padahal lamun ditempuh mah 50 hari itu. Kalau pesawat sekarang kan 1,5 jam dari Jeddah ke bukan ke Palestina, kan pesawat tidak bisa berhenti di Palestina, di Israel, di Yordan sekarang. Jadi itu seperti buruk. Ya, sekarang sudah ada buruk-buruk semacam begitu. Walaupun tidak sama dengan buruknya Rasul. Tidak sama dengan buruknya Rasul. Karena Isra Mi'rajnya hanya sebagian malam, lailan. Lailan itu sedikit malam kalau kata Al-Alusi. Nah, kembali kepada tadi, jadi apabila memberi ya kaitan juga tentu saja dengan yang dimaksud itu. Hanya jangan sampai menimbulkan ketidaknyamanan, ya, ketidaknyamanan. Wa inis taroita fakihah, dan apabila engkau membeli buah-buahan, fa'ahdilah, berikan hadiah. Fa'ilam taf'al, apabila tidak bisa, fa'adhilah siron, berikan kebahagiaan gitu. Makanya kata Bapak tadi, apakah itu wajib membagikan sayur atau pasakan bau teh? Tapi kan di sini dikatakan kalau untuk bisa banyak. Berikan kebahagiaan, jangan sampai membuat tidak senang. Wala yakhruj biha waladuk, dan janganlah biarkan anakmu keluar membawanya tuh kabitaeun urang masak anak keluar ngabibita, jangan sampai begitu. Liagido biha waladu, sehingga membuat anak tetanggamu iri gara-gara apa yang lakukan oleh anak kita. Menurut sebagian ulama, dalam hadis ini terdapat rawi yang diragukan kesahihannya. Tapi banyak riwayat yang lain yang mendukungnya. Jadi memang hadis ini diragukan kesahihannya, diperdebatkan karena ada orang yang punya keahlian di bidang lain. Nah, cenah ari hadis teh sanad we nu diurus teh, tapi untuk begitu jelas matannya. Ya memang di dalam ilmu hadis mah sanad teh utama ya. Jadi ya, makanya harus dua-duanya. Kalau Profesor Suhudi Ismail mah metodologi penelitian hadis itu sanad dan matan. Udah Profesor Suhudi Ismail, tapi usianya cuma 52 tahun ya meninggal.
Berdasar hadis ini, hak dan kewajiban bertetangga antara lain saling menjaga ketenangan sehingga tidak menyinggung perasaan tetangga dengan menutup pintu rumah di depannya karena takut terganggu keluarga dan harta. Kemudian yang kedua, memberikan ketenangan dan keamanan. Jangan sampai tetangga merasa terganggu oleh kegaduhan. Kegaduhan itu apa? Macam-macam kan. Bisa musik, tarik teing. Atau baca Quran, tarik teing. Walaupun baca Quran, tapi hari ngaganggu batur mah. Ya, kalau orang lain tidak tenang, gara-gara baca Quran kita, tarik teing tengah malam, jangan sampai. Walaupun yang kita baca Quran. Atau kalau kendaraan ya, kendaraan juga kan kadang-kadang mengganggu. Makanya saya suka menghimbau bapak-bapak, ibu-ibu punya kunci masing-masing. Kalau sering keluar masuk malam, punya kunci masing-masing. Supaya masuk rumah henteu mencet klakson. Lamun pulangnya jam 11 mencet klakson itu nggak ganggu batur. Ya, punya kunci masing-masing. Kemudian menolong tetangga yang membutuhkan pertolongan, memberi pinjaman utang bagi yang didesak. Kemudian memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan, melayat dan takziah kepada yang sakit, ikut gembira tahniah kepada yang mendapatkan kesenangan, itu ikut bersedih kepada yang kesedihan. Kemudian mengantarkan jenazah, lalu membangun rumah jangan terlalu tinggi hingga terganggu udara pada rumah tetangga. Tapi kalau sekarang mah di komplek mah bukan urusan rumah tetangga ke atas, tapi urusan air yang sering terganggu itu. Bukan air minum, tapi air solokan. Air solokan yang tidak mengalir. Jadi gara-gara kita membuat bangunan atau mengganggu sehingga air tetangga tidak mengalir. Kan gara-gara air tetangga tidak mengalir ke halangan orang, dampaknya kan ke orang oge. Airna tidak mengalir kan reungit nama ka urang oge kan gara-gara urang. Bauna kok. Jadi kalau di sini tidak disebut solokan, mungkin kaitan juga itu solokan. Jadi solokan tetangga jangan sampai terganggu. Maka biarkan solokannya mengalir secara langsung supaya tidak mengganggu kita. Makanya saya sering mengatakan himbauan, kalau solokan di depan rumah nu kecil jangan ditemok bawahna. Jangan ditemok bawahna. Biarkan itu bawahnya tanah. Supaya apa? Supaya nyerep atau bikin biopori. Lubang ke bawah. Sebab dengan ditemok ngabeungbleu itu air, dengan ngabeungbleu bahasa Indonesia naon ngabeungbleu teh. Ngeuyeumeu dah. Tergenang banyak nyamuk nggak ka urang keneh. Jadi kasararea belum lagi baunya ya. Makanya itu dipikirkan. Kalau di sini, kalau di dalam hadis disebut urusan angin, tapi otomatis urusan air saluran, jangan mengganggu. Termasuk kan di sini jangan mengganggu ciuman tetangga dengan bau masakan. Ya artinya bukan hanya bau masakan, juga termasuk bau solokan, bau solokan kita. Sehingga tidak tenang. Dan itu 13 hak dan tanggung jawab tetangga
berdasar hadis yang seperti tadi saya katakan, walaupun kedudukannya diperdebatkan hadis ini, tetapi beberapa hadis yang sahih kalau dikumpulkan mah sakieu gitu. Minimal ada 13. Jadi secara umum hadis ini memberikan pelajaran. Rasul menjelaskan secara detail siapa yang menutup pintunya dari tetangga. Kemudian lalu dijelaskan satu persatu tetangga sampai mendetil. Kemudian dalam perspektif perempuan, hadis ini bisa ditakwil perempuan sebagai subjek. Kenapa perempuan sebagai subjek? Ya mungkin karena banyaknya pergaulan perempuan itu dengan urusan tetangga. Nah suami mah banyak keluar, di urusan tetangga mah perempuan. Ya kalau suami mah dinas mah banyak di luar ya. Kecuali kalau sudah pensiun sama di rumah juga. Di dalam perspektif perempuan itu berkaitan sangat langsung. Kemudian di sini ditandaskan juga akhlak lintas gender. Jadi hak tetangga tidak dibatasi oleh gender. Baik tetangga laki-laki maupun perempuan itu memiliki hak yang penuh atas kebaikan. Perempuan sebagai tetangga juga berhak dilindungi dari gangguan, dibantu kebutuhannya, jadi sama. Kemudian kritik terhadap sekat individual. Di sini man adlaqo babahu duna jarihi. Jadi kalau adlaqo itu terjemahna nutup pintu, tapi itu maknanya mah cukup luas. Jadi karena individualisme, apalagi zaman modern ini, banyak tetangga tidak tahu kedudukan tetangganya. Bagaimana man adlaqo di sini bukan hanya nutup kunci, tapi juga menutup diri, tidak mau berhubungan. Kemudian afirmasi nilai-nilai perempuan, hadis ini menegaskan kelembutan perhatian, kepedulian, empati, dan kemurahan hati yang selama ini sering dikaitkan dengan nilai-nilai keperempuanan. Justru adalah standar keimanan dalam Islam. Maka perempuan tidak sekedar objek ibadah, tapi motor kebaikan sosial dalam komunitas. Dari sudut sosiologi, dalam masyarakat urban modern yang kian individualistik, perempuan urban baik ibu rumah tangga maupun yang lainnya perlu membangun kembali ikatan komunitas di lingkup perumahan, apartemen dan lingkungan. Hadis ini bisa menjadi pondasi etika sosial muslimah kontemporer yang tak hanya aktif di musola atau pengajian, tetapi aktif menjaga harmoni sosial di sekitar rumah. Jadi perempuan itu bukan hanya aktif di majelis taklim pengajian, tapi juga aktif urusan sosial perumahan. Kalau secara ringkas, relasi sosial perempuan diberi peran dalam menjaga hak tetangga. Kemudian di sini dikatakan nilai feminim, empati, kedermawanan, kepedulian. Kemudian perempuan sebagai agen. Takwil hadis ini menegaskan perempuan bukan objek pasif, tapi subjek. Kemudian kritik sosial, menolak isolasi sosial. Jangan mengisolasi diri. Kemudian juga kenyataan di kalangan umat tetangga itu jumlahnya banyak ya. Maka timbul pertanyaan kepada yang mana yang mesti diprioritaskan kalau tetangga itu banyak. Pertanyaan semacam ini ternyata pernah disampaikan
Aisyah dalam riwayatnya, qultu, kata Aisyah, ya Rasulullah, innali jaroini, sungguhnya aku punya dua tetangga, fa ila ayyihima ahdi, kepada siapa aku memberikan hadiah? Qala ila aqrabihima minki baban, dahulukan kepada yang dekat pintu, yang berhadapan pintunya, itu yang tetangga yang paling dekat. Jadi lamun di komplek maka bayang gitu, dekat pintu, tak eta paling deket. Jadi bukan paling deket lokasi, ya, tapi paling dekat pahareup-hareup pintu. Ya kagigir teu katingali. Tapi dindingnya kadang. Tapi anu pahareup-hareup. Seperti abdi pan imah teh deukeut nu ka tukang, kalangan kususukan unggul tapi deukeut oge kan lintas kecamatan. Beda kecamatan. Anu deukeut mah eta Panurhadi Pak Kapten, Pak Kapten Hari, Kapten Hari. Di urang mah di lingkungan teh loba pejabat. Eta mah dihareupeun kapten, anu gigireun mah kombes ya. Pak Asep sudah kombes sekarang. Artinya hak asasi itu bukan barang baru untuk Islam, ya? Iya, sejak Rasul. Sekarang kan hak asasi dibicarakan. Moderasi aja diangkat. Iya. Jadi kalau kita baca hadis mah banyak gitu. Hanya yaitu mengkaji hadis teh tergantung kepada kemampuan kita menganalisisnya. Menganalisisnya ya seperti tadi we burok nah. Baheula mah biasa ya burok-burok teh digambarkeun, oh ayeuna nama geuning ternyata memberikan luas gitu. Jadi ila aqrabihima minki baban, paling dekat pintu, itu yang paling utama. Ya tentu saja kan ini kaitan dengan hubungan-hubungan yang lain. Jadi kedekatan tetangga adalah yang paling berdekatan pintu. Boleh jadi rumahnya berdempetan, tapi pintunya bertolak belakang, kan? Ya, pintunya bertolak belakang karena tidak berhadapan. Dan itu juga tentu saja di dalam kedekatan juga saha anu terbuka pintunya. Ya, kalau pintunya tertutup kan hese. Ya, itu kaitan dengan hubungan. Maka yang berhadapan lebih utama dalam memberikan hadiah. Jadi baik hadiah ucapan maupun hadiah yang lain. Jadi sudah dianggap tamat sarah hadis nama, sekarang takwilna. Kedudukan ibadah ritual tanpa akhlak pada sesama, kalau di tinjau dari sudut takwil, hadis ini menegaskan bahwa ibadah ritual seperti salat, saum, dan sedekah tidak otomatis menjadi penyelamat jika tidak disertai dengan akhlak kepada sesama manusia, khususnya tetangga. Takwilnya, syariat itu menempatkan hukukul ibad, hak tetangga, hak sesama, itu sebagai unsur penting dalam keselamatan. Makanya kaitan dengan jenazah tadi, contohnya. Ternyata kalau kita lihat sabda Rasul, ngurus jenazah teh hanya 1 dari 4 kan. Ketika Rasulullah SAW didatangi keluarga yang ditinggal wafat oleh orang tuanya, ya Rasulullah, orang tua saya sudah wafat. Kan saya harus berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana kalau sudah wafat? Maka Rasul menjawab, ya 4 hal kewajiban terhadap yang sudah wafat itu. Lalu Rasul menjawab 4 hal itu apa saja?
Yaitu satu, ngurus jenazah sampai ke kuburan. Dua, memenuhi janji apabila mereka berjanji yang belum terpenuhi. Tiga, yaitu menjalin silaturahim dengan orang-orang yang ada kaitan dengan kekeluargaan. Dan yang keempat adalah menghormati atau menghormati orang-orang yang memuliakan dia, memuliakan teman-temannya, memuliakan orang yang dekat dengannya. Jadi kalau kita hitung dari 4 hal terhadap orang yang meninggal, hanya satu ritual namanya. Nu tiga mah hubungan sesama manusia. Di urang mah kan justru yang lebih banyak teh ritualnya. Ritualnya lebih banyak. Sok ritual nama mimiti hari kahiji, terus katilu, katujuh, 40, natus, nyewu, hawal. Itu ritual. Ritualnya banyak. Tapi hubungan dengan keluarganya kadang-kadang terputus gara-gara itu. Jadi banyak yang dibalik di kita. Saya tidak berbicara tentang hukumnya, itu mah ada di kalangan ulama beda-beda ya. Kalau hukum ritual nama tidak berbicara, hanya kalau hadis justru lebih banyak sosialnya kepada keluarga itu. Jadi lamun urang teh mah boga duit gitu, rek nyumbang kanu meninggal. Jadi bukan brokna keur ibadah, jadi brokna urusan ibadah ritualnya, tapi justru ngabantu keluarganya yang kesusahan. Mungkin anak yatim teu kaurus sakolana pang nguruskeun, pang kasih beasiswa kita tanggung. Anak yang teu kaurus karena bapaknya meninggal. Kan sekarang mah banyak gitu yang bapaknya meninggal, anaknya terlantar, teu kaurus. Itu yang harus kita pikirkan. Kemudian Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah bersabda, "Atadaruna mal muflis." Tentang muflis, tentang orang yang bangkrut. Syariat Islam itu menempatkan hukukul ibad lebih utama dibanding dengan hukukullah. Bukan lebih utama, jadi harus ada keseimbangan ya. Hukukul ibad itu lebih banyak hukukullah. Nah, di dalam keseharian aja kan ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala cuma 5 waktu ya yang wajib itu. Tetapi hubungan sesama manusia itu kan selamanya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadaruna mal muflis?" Tahukah kamu siapa yang bangkrut? Qalu, maka para sahabat menjawab, "Al-muslifina man la dirhamalah." Ya, yang muflis, yang bangkrut itu adalah yang kehilangan uang, wala mata. Qala, maka Rasul bersabda, "Innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah." Muflis itu, orang yang bangkrut itu nanti datang hari kiamat, bisolatin wasiyamin wazakatin. Dia bawa solat, bawa saum, bawa zakat. Wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa sapaka dama hada wa doroba hada wa yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhida min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Jadi ketika ditanya Rasulullah mal muflis, siapa yang bangkrut, sahabat bertanya, man la yadirham, barang siapa yang tidak memiliki duit.
wala mata, dan tidak memiliki harta benda. Rasul menjawab, innal muflis, sesungguhnya orang yang bangkrut itu dari umatku, ya'ti yaumal kiamah, yaitu yang datang pada hari kiamat, bisolatin membawa solat, wasiyamin bawa saum, wazakatin bawa zakat, wayati, dia juga datang kepada Allah Subhanahu wa taala qad satama hada, tapi dia telah mencaci pulang. Salat nama bagus, saum, zakat, tetapi dia mencaci pulang, mencaci orang. Wa qadafa hada, dan menuduh jina si pulan. Wa akala mala hada, dan memakan, mengambil harta yang lain, korupsi. Wa safaka dama hada, dan menumpahkan darah. Wa doroba hada, memukul. Fayu'to hada min hasanatihi, maka diberikanlah kebaikan-kebaikan amal-amal, nilai salat dibikeun kanu ngece, nilai zakat dibikeun kanu disakiti, nilai saum dibikeun kanu diejek, terus dihitung semua, ditimbang. Wasapaka damahada, pada yang dipukul yang diganggu darahnya, wadoroba hada, yang dipukul, fayu'to hada min sanati, maka itu diambil dari kebaikan-kebaikan, wahada min hasanatihi, dan kepada bagian lain amal kebaikannya. Fa'in fanait hasanatuhu, maka apabila habis kebaikannya karena dibagi-bagi kepada yang disakiti, qabla ayub doma alaihi, sebelum lunas, ukhida min hotoyahu, maka diambil dosa-dosa mereka, dilimpahkan terhadap orang yang berbuat itu. Faturihat alaih, lalu dilemparkan kepadanya. Summa turiha benar, maka akhirnya ke neraka dia. Nah, itu yang bangkrut. Jadi banyak ibadah tapi dibagi-bagi kepada orang yang disakiti. Jadi takwilnya hadis ini bukan hanya menyampaikan hukuman dan ganjaran, tapi adalah kritik moral. Kemudian takwil hadis, kembali takwil hadis yang kita kaji. Makna umum hadis, ibadah ritual, sholat, zakat, saum, meskipun banyak, tidak bernilai di sisi Allah, bisa habis oleh hak sosial. Jadi esensi hadisnya, ini kesalehan sejati adalah berdampak baik kepada sesama. Ibadah tidak cukup dinilai dari banyaknya, tapi keseimbangannya, akhlak sosial. Kemudian takwil berikutnya, surga bukan milik orang hanya pandai ibadah, tapi juga milik mereka yang jujur, tidak menyakiti. Kemudian lisan adalah cermin hati. Makanya Rasul juga mengatakan, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu al jannah. Barang siapa yang menjaga apa yang ada di antara dua rahang, yaitu lisan, dan dua kaki, yaitu kemaluan, maka aku jamin masuk surga. Itu hadis riwayat Bukhari. Jadi menjaga rahang, mulut, jangan sampai menyakiti orang. Kemudian mulut berikutnya, jangan sampai disalahgunakan, maka itu dijamin. Hadis ini mengajarkan bahwa kesalehan yang tidak disertai kasih sayang dan tidak empati diri terhadap sesama itu kepalsuan. Kemudian takwil dari beberapa dimensi cukup banyak, ada dimensi ritual, teologi, teknik, dan lain sebagainya. Jadi dimensi teologi, amal tidak sah tanpa etika terhadap sesama. Etika sosial, kebaikan sosial lebih berat timbangannya. Komunitas, iman diuji dari perilaku.
Kemudian perempuan sebagai pelaku. Dan ibadah penuh bisa rusak karena kesombongan. Kemudian takwil berikutnya di postmodern, tentu ini cukup banyak, saya langsung lewat karena harus tamat. Tatbik hadis. Untuk menjawab kelima tujuan penelitian sebagaimana dicantumkan di dalam awal makalah, tapi tatbik amal ibadah yang tidak diiringi akhlak. Jadi hadis menyampaikan dua hal yang tampak bertentangan, yaitu perempuan pertama karena jangkit tetangga itu neraka, perempuan kedua karena baik kepada tetangga maka surga. Itu tatbiknya. Maka makna moral hadis ini mengajarkan bahwa ritual hanya bermakna jika dimanifestasikan dalam sosial. Kemudian perempuan sebagai subjek, saya langsung ke kesimpulan. Supaya tamat. Kesimpulan. Satu, kesimpulannya ibadah ritual tidak bernilai tanpa akhlak sosial. Jadi penelitian hadis ini menegaskan bahwa dalam pandangan syariah, ibadah seperti sholat, saum, dan sedekah tidak otomatis mendatangkan keselamatan apabila tidak disertai dengan akhlak yang baik. Kesimpulannya. Kedua, hadis memuat kritik sosial dan etika. Hadis ini mengandung pesan moral universal. Ukuran kesalehan bukan pada kuantitas amal, tapi pada kualitas. Dikemukakan oleh An-Nisaburi. Al-ajru, kalau istilah Al-Alusi mah as-sawab. Al-ajru atau as-sawab itu biqadri masyaqqah. Jadi pahala itu bukan hanya dari kuantitas, tapi itu kualitas. Jadi pahala itu bukan hanya dari kuantitas, tapi kualitas. Kalau kualitas mah baik dari syariahnya maupun dari maknanya kualitas. Dari kuantitas memang tidak begitu banyak ya kita itu ibadah. Justru kualitasnya harus baik. Tapi itu bukan hadis ya. Itu adalah pendapat ya, pendapat. Jadi as-sawab biqadril masaqqah. Sama dengan as-salat mi'rajul mukmin, itu bukan hadis. Nah, jadi salat itu mi'rajnya orang mukmin. Itu teh pendapat ya. Itu dikemukakan oleh beberapa ulama di dalam tafsir. Termasuk juga bangsa ulama masa lalu seperti At-Tabari, kemudian masa tengah seperti Ibnu Jauzi atau masa kini Suyuti, masa kini pisan seperti Al-Marogi atau Al-Alusi. Itu dikemukakan as-salat mi'rajul mukmin oleh para mubaligh, sekarang juga sholat mi'rajul mukmin. Yang demikian itu artinya secara nilai kan positif. Iya. Kemudian apakah itu level bisa kita katakan untuk kita ambil hujah sebagai hujah? Padahal ini asal pemikiran. Iya. Pemikiran itu adopsi dari hadis Al-Quran. Ya bisa jadi hanya sebutkan aja gitu. Jadi kalau bukan hadis sebutkan aja itu teh bukan hadis gitu. Kalau Quran ya Quran sebutkan, kalau hadis ya hadis. Yaitu kejujuran kita. Jadi apakah pendapat itu bisa digajikan hujah? Ya hujah, tapi hujahnya pendapat. Kan kebenaran itu ada kebenaran syar'i, ada kebenaran ilmi.
Walaupun oleh almarhum Profesor Ahmad tafsirnya ada kebenaran mistik. Jadi kalau almarhum Profesor Ahmad tafsir Ahmad tafsir itu kebenaran itu ada 3, kebenaran syar'i, kebenaran ilmi, dan kebenaran mistik. Kebenaran mistik. Kebenaran syar'i ya ini ayatnya, dan ini hadisnya, itu kebenaran syar'i. Kemudian ilmi, logika, hasil penelitian, buktinya, itu kebenaran. Ada kebenaran mistik. Kebenaran mistik teh, mistik dianggap bener. Nyi Roro Kidul teh aya. Cek saha? Cek mistik. Nyi Roro Kidul teh aya. Jadi diakui ku sararea aya Nyi Roro Kidul. Tapi dibuktikan secara ilmi hese. Itu kebenaran mistik. Tapi ya kita sampaikan aja apa adanya. Jadi apakah itu bisa dijadikan hujah? Ya hujahnya ada hujah syar'i, hujah syar'i ya Quran dan hadis. Ada juga kan hujah syar'i teh sahabat gitu. Tapi itu kan buah pikir dari Al-Quran dan hadis. Bisa jadi. Ya, untuk ijma untuk Ya bisa jadi. Jadi itu buah pikir dari Quran hadis. Jadi penafsirannya. Makanya oleh Ibnu Katsir yang lahir 700 wafat 774, laukana khairon la sabakuna. Lamun alus mah pasti baheula ge geus aya gitu. Jadi kalau alus itu cek sahabat, pasti sahabat juga ngelaksanakan. Jadi kita secara jujur nu penting mah. Secara jujur. Jadi kalau hadis itu dhaif ya katakan dhaif. Adapun dipakai atau tidak ya bukan urusan kita. Kita kan informasi. Kita salah satu pertanyaan kemarin kan waktu di dia ngale. Kunaon di Muhajirin henteu aya maca surat Kahfi secara berjamaah di masjid. Itu kan jadi persoalan. Sedangkan masjid-masjid nu deukeut kan aya pembacaan surat Al-Kahfi. Maka saya katakan hadisna teh memang oleh Nasruddin Albani dianggap hasan. Tetapi kalau Al-Haisami lebih dulu. Itu hadisnya dhaif. Membaca surat Kahfi di hari Jumat teh. Ari anu soheh mah bukan membaca surat Kahfi hari Jumat saja, kapan saja gitu. Dan yang paling bagus mah baca Quran ngahanca, itu yang paling bagus. Nah kusabab di kalangan ulama berdebat hadisna teh. Jadi kata Albani hadisnya hasan. Tapi kalau kata Al-Haisami dan kata ulama-ulama lain dhaif, maka kan tidak bisa dinobatkan sebagai alasan gitu. Saya melihat tolabul ilmu. Ya. Ini kalau kita baca tadi dan kita simak, hukumnya bukan itu hukum wajib untuk bagi kaum Islam muslimin. Karena untuk dasar ibadah. Tolabul ilmi. Iya. Kalau tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin itu Ibnu Majah. Itu sahih. Kalau tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin unggul gitu. Tapi kalau muslimin wa muslimatin itu dhaif. Jadi itu kalau di dalam ilmu hadis itu ada ilmu ilal namanya. Ilmu ilal. Jadi ilal teh muslimin di sana pengertiannya sebetulnya dua itu kan? Iya. Dan muslimin. Iya. Jadi upami Bapak ngutip hadis itu tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin sakitu we. Walaupun muslimin teh termasuk muslimat.
Hanya kalau disebut muslimatin, jadi we ngutip hadis doib gitu. Jadi makanya kalau sahih mah tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Nah, segitu. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Saya dengar disampaikan bahwa tolabul ilmu itu mengarah ke tidak wajib, asal sudah ada yang menguasainya. Jadi fardu kifayah katakanlah. Ya, tapi kan menguasai di bidang ini kan, di bidang lain kan kurang pasti. Jadi kalau yang namanya tolab ilmu itu tidak pernah putus. Kenapa? Kalaupun sudah kuasa dalam bidang ilmi di bidang ini, maka tidak berkuasa dalam bidang itu. Kita umpamanya ambil contoh paroid, ya. Paroid itu kan tidak semua bisa menguasai, tidak semua. Makanya belajar nama da paroid mah Quran wajib, tetapi kemampuan ilmu paroid itu kifayah. Seperti Imam Ghazali mengatakan, belajar Quran hadis itu fardu ain. Tetapi menguasai ilmu Quran, ilmu hadis, kifayah. Karena kalau kita memperdalam ilmu Quran, mungkin ilmu hadisnya kurang. Kita mengukur ilmu hadis, ilmu Qurannya kurang. Karena konsentrasi kita. Jadi tidak bisa dua-duanya konsentrasi. Bukankah Al-Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan? Iya. Al-Quran awal muncullah hadis-hadis. Dua-duanya Quran dan hadis itu wahyu. Iya. Dua-duanya Quran maupun hadis itu wahyu. Hanya ilmu dalam bidang Quran tidak bisa dikuasai semuanya oleh orang. Pasti kurang. Jadi itu dirasakan sehari-hari. Pasti ada kekurangan. Hanya tadi kaitan dengan ilmu ilal hadis yang dipertanyakan ke Bapak. Jadi hadis itu kenapa bisa seperti tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin itu sahih, tapi ala kulli muslimin wa muslimatin itu dhaif. Karena ditinjau dari sudut ilal, yang namahan muslimatin teh bukan sabda Rasul gitu. Jadi we punya kelemahan. Seperti al-iman yazdad wa yankus. Ada al-iman yazid wa yankus. Kalau al-iman yazid wa yankus disebut qala Rasul, qala Rasulullah. Nah, itu dhaif. Tetapi kalau al-iman yazdad wa yankus itu ucapan Abu Hurairah, itu sahih. Jadi kalau kita ngutip hadis al-iman yazdad wa yankus kata Abu Hurairah, jangan dikatakan kata Rasul. Itu salah satu contoh. Nah, yang mempelajari nukarar itu di dalam ilmu hadis namanya ilmu ilal hadis. Itu yang dikembangkan oleh Ad-Daruqutni. Ad-Daruqutni itu kitab Ilalul Hadis. Jadi Ilalul Hadis mah yang dipelajari teh penyakit sanad atau matan. Nu teu kanyahoan gitu. Nu teu kanyahoan. Itu ilmu ilal hadis. Pandangan ilmu ilal hadis itu saya juga kirim ke itu ke jurnal juga. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu kesimpulannya camat kesimpulannya ya. Kemudian kesimpulan yang keempat, relevansi hadis dalam konteks muslimah kontemporer itu di era urban dan digital saat ini, hak-hak tetangga atau hukukul jar itu mencakup bukan hanya relasi fisik, tetapi juga relasi sosial. Hadis ini
tetap relevan untuk mengukur kesalehan sosial perempuan. 5. Paradigma baru kesolihan perempuan, etika sosial itu sebagai tolok ukur hadis ini. Rekomendasinya tidak perlu saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ditutup kajian hadis ini. Kalau tidak ada pertanyaan karena sudah jam 6. Pertanyaannya, Oh, ada pertanyaan. ya, bukan pertanyaan ya, tapi permohonan. Ya. Apa yang hari ini disampaikan, kita ingin melihat kembali teksnya, itu memungkinkan nggak? Teks hadisnya. Iya. Enggak. Nah, mungkin masuk di WA itu, jadi kita dapatkan. Oh, Ya, teks hadis yang kita bahas. teks hadisnya di WA. Iya. Yang engkewe sadayana bukuna. Oh iya. Gini, kalau di WA mah supaya kita bisa membaca keseluruhan, saya kirim ke PDF. Ya, jadi saya kirim sebuku ini ke PDF, nanti PDF-nya dikirim ke WA. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang teu kabagian buku atau yang hilang bukunya itu bisa membaca di PDF, ya, diamankan. Insya Allah bisa itu mah. Gampil itu mah. Ayo nama zaman teknologi, jadi mudah dan gampang. Ya. Kapan bisa kita baca? Ya. Kira-kira itu perkiraan. Ya, pulang dari sini kan bisa dikirim ke PDF. Setelah PDF saya kirim ke, jadi urusan teknologi mah beberapa saat aja itu bisa itu. Bukunya ya pan? Atuh ari penasaran mah. Ayeuna we urang sok lah. Udah dibagi 2, tapi kan ada. Oke, ditutup oleh.